Hello everyone, Alhamdulillah today we have a special guest, Ustadz Awang Surya. Ustadz Awang Surya is a very close neighbor of mine, and he is a bestseller writer. And let's meet Mr. Awang Surya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau masuk YouTube saya nih. Karena banyak kan di YouTube saya kan segmentasinya ibu-ibu. Nah ini cukup tema yang akan kita bawa hari ini adalah tentang problematika dalam rumah tangga. Kebetulan Pak Ustadz beberapa orang terdekat itu teman kerja, terus keluarga gitu, banyak yang mengalami masalah ini. Tapi ketika mereka mengalami masalah ini bingung mau kemana. Kalau masalah suami istri curhat ke keluarga istri, pasti kan belain istri gitu. Karena kalau curhat ke keluarga suami, dianggapnya jelek-jelekin suami. Terus bingung gitu mau kemana. Nah, ini temanya curhat atau enggak, bukan. Ntar ada beberapa pertanyaan titipan ya, jadi titipan. Jadi gitu Pak Ustadz, baca bingung mau kemana, apalagi kan kita kan di negara kita nih nggak ada kayaknya lembaga konsultasi keluarga tuh nggak terlalu familiar gitu ya. Jarang ya. Jadi kecenderungannya adalah ya diselesaikan sendiri atau enggak ya dipendam sendiri, dibiarin aja, dilupakan. Begitu. Kita boleh langsung ini ya Pak Ustadz ya. Kita boleh. Langsung tektokan aja gitu kali ya Pak Ustadz? Boleh ya. Oke. Nah ini salah satu contohnya, gimana sih pembagian pekerjaan rumah tangga? Harusnya istri seperti apa, suami seperti apa? Karena banyak pasangan suami istri yang ngerasa istrinya udah capek gitu, suaminya udah capek, akhirnya karena sama-sama capek nggak bisa ngobrol di rumah. Gitu nah ya. Itu. Walaupun ibu rumah tangga juga merasakan hal yang sama. Ini ada curhatan yang curhat malah ibu rumah tangga. Iya, gitu ya. Ya. Iya. Kalau saya melihatnya begini ya, Bulisa ya. Kita ini kan sebenarnya setiap orang itu ketika menikah kan ada tujuannya ya. Betul. Ya, ada orang nikah karena memang ingin nyari harta, ada orang nikah karena memang yang dinikahi itu punya popularitas, macam-macam lah ya, setiap orang pasti itu ya. Tapi kalau kita orang beragama menikah karena ibadah, ya kan? Gitu ya, kira-kira gitu ya. Sekarang kalau ditanyakan pada banyak orang, pasti jawabannya juga ya saya karena ibadah gitu kan. Cuman banyak orang tidak paham ibadah itu apa sih sebenarnya. Yang aduh, saya enaknya manggil Mbak Lisa atau Bu Lisa ya. Mana aja, mana Ustadz. Ya, yang dipahami ibadah itu apa sih selama ini gitu. Kalau ibadah kan katanya sesuatu yang dilakukan apapun yang dilakukan dengan niat karena Allah. Biasanya kan ya pemahaman saya tentang ibadah gitu Pak Ustadz. Ya. Ibadah itu sebenarnya ya memang bahasa Indonesia tapi asalnya bahasa Arab. Asal katanya abadah yang butuh ibadah. Bahasa sederhananya itu mengabdi. Nah, itu ibadah. Ya. Jadi kalau kita dari awal sudah sadar bahwa kita itu beribadah tujuannya untuk menikah, itu tujuannya untuk beribadah. Ibadah itu artinya mengabdi. Mestinya kita tahu bahwa selama proses menikah ini nanti setelah menikah dan seterusnya itu, ya kita harus mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri, kepada suami. Ya, jadi kalau itu kita sadari, saya mengira ke orang tidak akan lagi timbul masalah. Seperti kalau di Keraton Jogja, itu kan ada
orang-orang yang abdi dalam, ya. Abdi dalam itu kan bekerja full, tapi kalau kita lihat imbalannya cuman diberi beras berapa kilo gitu saja kan. Ya, tapi mereka melakukan dengan sepenuh hati. Mereka sadar bahwa ini jadi abdi dalam sesuatu yang terhormat. Ya, maka kalau kita sadar bahwa nikah itu ibadah, kita melayani suami, suami melayani istri, melayani anak, itu adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ya orang akan dengan ini adalah saya ini menjadi orang yang terpilih untuk melayani suami saya. Saya menjadi orang yang terpilih untuk melayani keluarga saya. Saya pikir kalau orang sadar itu, mestinya dia akan dengan senang hati dan tidak berharap mau dibalas apa seperti abdi dalam itu ya, bekerja sebulan penuh. Cuma kalau kita ukur dengan UMR ya jauh sekali, tapi ya mereka dengan senang hati, mereka merasa terhormat. Kira-kira begitu ya, tulis saya. Jadi tahu betul ini, kita ini kemana nikah itu kan. Baik. Nah, problemnya kan kalau sekarang nih yang saya perhatikan gitu, untuk mencapai makna ibadah itu kan nggak ada apa prosesnya ya Pak. Maksudnya gini, yang kita pikirkan ketika mau menikah buat orang tua adalah bibit, bebet, bobot. Terus buat pasangan masing-masing, mereka kan punya preferensi masing-masing. Pokoknya kalau misalnya nanti menikah, punyanya yang cakep gitu, misalnya yang kaya, yang apa segala macam. Terus dalam pikiran-bayangan orang-orang yang baru mau nikah ini, dia kan nggak kebayang tuh kalau misalnya nanti punya anak bangun jam 2 pagi, tiap 2 jam. Dia kan nggak ada bayangan kayak gitu nih Pak Ustadz. Nah terus, terus akhirnya setelah mendapati kenyataan lah kok begini menikah. Nah kan kaget tuh. Nah jadi saya lihat belum ada kepikiran ibadah tuh kayak gimana sih itu? Ya inilah problematika kita bersama ya. Kita itu mau jadi guru ada sekolahnya, mau jadi insinyur ada sekolahnya, mau jadi tentara ada sekolahnya. Ya, cuman jadi istri, jadi suami, jadi ibu, jadi bapak itu kan nggak ada sekolahnya. Ya, kita tahu-tahu terus jadi istri, tahu-tahu jadi suami, tahu-tahu jadi ibu, tahu-tahu jadi ayah. Jadi akhirnya ya banyak orang nabrak-nabrak lah yang kemudian yang dilakukan seringkali ya paling nyontek dari yang sebelumnya atau dengan ya ilmu yang pas-pasan gitu ya. Inilah problematika kita bersama. Mestinya idealnya itu sebelum kita sampai ke pernikahan mestinya ada pengantarnya dulu. Jadi harus ada kita membekali diri. Nanti itu yang dilakukan setelah pernikahan itu apa saja, sehingga kita tidak kaget lagi. Tapi kenyataannya kan tidak. Sehingga tahu-tahu ya kecebur saja, kita kecebur dan kemudian nabrak-nabrak bahasa Jawanya. Ya, menurut saya kalau sudah kecebur ya sudah, kita harus ini kan harus sempatkan diri, nyari ilmu, mau jadi suami, jadi istri, jadi ibu, jadi ayah itu mestinya seperti apa begitu. Jadi sudah terlanjur soalnya, nggak mungkin diputar balik lagi ya kan gitu. Kira-kira gitu ya. Cuman kan nggak semua orang kita punya waktu dan ya kira-kira gitu ya. Kalau dari dari Rasulullah sendiri gitu Pak Ustadz, sebelum menikah itu apa sih yang harus dipersiapkan bagi calon pasangan, calon ayah, calon ibu, calon suami, calon istri? Ya, tidak ada secara letterleks gitu dari kata-kata dari Rasulullah, tetapi yang perlu jadi pertimbangan adalah Rasulullah pernah menyampaikan dinikahi wanita itu karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, wali nasabiha, kecantikannya, dan agamanya. Ya, yang pertama hartanya. Mestinya menikah itu berpikir bukan hanya maksudnya nyari pasangan yang banyak hartanya, tetapi itu menjadi karena status sosial seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh hartanya, ya. Jadi ini kira-kira
keluarga saya dengan keluarga dia itu levelnya sama nggak, gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus mengenali dulu ini masuk nggak. Kalau terlalu jauh kemudian besar akan jadi problem ya. Dan dari keturunannya, artinya keturunannya kita melihat track recordnya, dulu ini orang baik-baik atau ada masalah di karena kita ini adalah produk keluarga. Kita ini jadi begini kan oleh perjalanan keluarga kita kan. Ya, betul. Nah, dan itu jadi unsur, iya kan. Kemudian oleh kecantikannya. Jadi boleh kita menikahi orang karena kerennya, karena tampangnya juga boleh. Tetapi yang terbaik kata Rasulullah adalah karena agamanya. Ya mesti. Nah, kalau orang paham agama, dia tahu betul bahwa ini menikah adalah kita menjalani perintah Allah dan tahu risikonya. Gitu ya. Jadi ya nikah itu ada enak, ada nggak enaknya, pasti itu. Itulah letaknya surga dan neraka itu. Ya. Karena ada enak, ada nggak enak, itulah yang nanti akan ada nilainya itu. Ya, yang nilai itu karena ada gelombang-gelombang itu. Ya. Tetapi Rasulullah mengajarkan pada kita kalau mau nikah jangan membeli kucing dalam karung. Gitu ya. Kita diizinkan, dikenalan yang istilah orang agama itu taruh. Ya, nah, melihat secara fisik, tetapi harus ada orang ketiga di situ dan lain sebagainya ya. Jadi boleh mengenal, artinya boleh menelusuri lebih jauh siapa orang yang akan kita nikahi, sehingga tidak kaget-kaget lagi nanti. Gitu. Tapi tentu saja walaupun sudah ditelusuri, yang namanya menikah itu kan ini ya, menyatukan, bukan hanya menyatukan dua orang saja kan ini kan, menyatukan dua orang dan rombongannya gitu. Di belakangnya ada banyak ini kan. Ya rombongannya ini kan nggak bisa lepas. Ya rombongannya kan nggak bisa lepas. Pasti tetap bersama kita semuanya kan. Kita menyatukan dua keluarga besar. Nah, dan menyatukan ini tentu ada yang ini yang suami juga ada kelebihan kekurangan, yang istri juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang terbaik dengan menyatu itu sama-sama ketemu baiknya. Ya, nah, contoh. Saya izinkan saya mencontohkan diri saya ya. Diri saya. Baik, Pak. Saya dan istri dari keluarga yang sangat berbeda. Ya. Saya ini dari keluarga yang kalau sekarang orang bicara gitu kira-kira Islam garis keras, ya, yang sangat ini halal haram, ini boleh nggak boleh, gitu ya. Ya. Sementara istri saya pernah lama tinggal di keluarga yang budaya non Muslim, ya. Walaupun istri saya dari keluarga Muslimnya, ada banyak perbedaan di antara kami, ya. Tetapi juga ada persamaan banyak, ya, ada banyak persamaannya. Tetapi yang saya syukuri, saya bisa belajar dari kebaikan istri saya bisa belajar dari kebaikan saya. Ada satu hal yang kami sama-sama belajar. Contoh ya, saya tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Tidak punya kebiasaan itu. Sampai dewasa saya, sampai sebelum nikah saya. Ya. Istri saya, tapi keluarga saya punya kebiasaan baik apa? Kami sejak kecil biasa bangun malam, mulai kecil itu. Jadi ya. Istri saya tidak biasa bangun malam dari keluarganya, tidak biasa. Ya, jadi saya belajar dari istri saya sekarang ngikutin istri saya puasa Senin Kamis, istri saya tetap puasa Senin Kamis. Ya, saya biasa bangun malam, istri saya ikut saya bangun malam. Nah, jadi ketemulah ke yang baik dan baik, kita belajar sama-sama. Ya. Tapi ya, yang jelek-jelek nggak usah dilihat, pasti ada ya. Tapi nggak usah disatukan, gitu kan? Ya, kira-kira gitu. Ya. Berarti maksudnya selain bisa menyatukan yang baik-baik, juga harus sama-sama pasangan ini menyadari bahwa ini mau belajar menyesuaikan gitu ya, Pak Ustadz ya? Ya, gitu. Kira-kira ya. Semuanya ini kan sudah terlanjur kecebur, dan dulu juga saya walaupun ini juga banyak belajar tentang pranikah, tapi begitu nyebur juga
ya kaget juga, ternyata nggak semudah yang diteorikan di seminar-seminar itu. Saya sering ikut, belum nikah itu sudah sering ikut seminar atau kajian-kajian. Tapi begitu diceburkan, ya kan, yang namanya belajar renang di buku itu kan beda dengan diceburkan ke kan ya. Gitu.